Oke, kita lanjutkan lagi kasus kita ya. Di sini kita akan coba bagaimana Maxwell memperbaiki atau merevisi persamaan ampere itu sendiri. Oke, jadi pertama itu adalah secara matematis ya. Bagaimana Maxwell memperbaiki persamaan ini secara matematis. Nah, nanti dalam arti fisisnya juga sedikit abstrak, tapi kita coba pahami perlahan ya, step by step. Oke, kita kembali pada kasus kita tadi. Ada 4 buah persamaan. Persamaan kita pertama yang kita sebut dengan hukum Gauss. Persamaan yang kedua kita sebut dengan persamaan tidak monopol, ya. Persamaan yang ketiga kita sebut dengan hukum Faraday. Yang keempat kita sebut dengan hukum Ampere. Ya, ini adalah 4 buah persamaan yang mendasari Maxwell, ya, untuk memperbaiki ini. Jadi sebenarnya kalau kalian tonton nanti biografinya Maxwell atau kalian baca itu cukup menarik ya. Kenapa dia ingin merevisi persamaan ini? Intinya tadi adalah karena tidak terpenuhinya simetri. Artinya ada sesuatu yang tidak konsisten dari persamaan ini. Kita coba lihat apa sih yang tidak konsisten ya. Oke, kita lihat di mana ketidakkonsistenan ini mulai bermulai ya. Kita lihat ya. Ini secara matematis dulu ya, secara matematis. Kita lihat. Saya punya di sini rotasi E sama dengan minus 2B per 2T. Kita lihat ya, di sini kita punya. Oke, sekarang bagaimana jika saya terapkan divergensi pada persamaan Faraday ini? Ya, kita divergensikan. Perhatikan, jika ini saya divergensikan, berarti saya punya divergensi dari ya rotasi E, ya itu sama dengan. Berarti bagian ini juga kita divergensikan ya, bagian ini. Itu sama dengan divergensi. Oke, dot ya divergensi minus 2B per 2T. Oke, atau bisa kita tuliskan lagi ini dalam bentuk bagian ini ya. Bisa tuliskan dalam bentuk minus 2 per 2T divergensi B. Oke. Nah, perhatikan ini jelas bernilai 0 karena divergensi dari rotasi adalah 0. Dan ini divergensi dari B tadi adalah 0. Oke, sejauh ini konsisten? Benar. Masih bertahan hukum Faraday-nya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk kasus hukum ampernya ya. Saya punya divergensi dari rotasi B. Oke, jadi hukum ampere itu kita divergensikan. Ingat, ini masih secara matematis. Rotasi B, maka itu sama dengan divergensi dot, atau langsung aja mu 0 divergensi, karena mu 0 tadi konstan ya, divergensi dari J ya. Oke, nah kita lihat di mana divergensi dari rotasi tadi adalah bernilai 0. Nah pertanyaannya di sini adalah apakah divergensi divergensi dari J? Iya, ingat hukum persamaan Gauss ya, atau hukum Gauss dalam bentuk divergensi. Kita bisa tuliskan dalam bentuk ini, atau kita juga bisa tuliskan dalam bentuk divergensi dari J itu adalah minus doro per dot. Ini kemarin kita sudah bahas. Ya, ini ya di persamaan 5.29 di buku di buku Griffith. Di sini disebutkan bahwasanya divergensi dari J itu sama dengan minus doro per dot, di mana ini memenuhi persamaan kontinuitas muatan. Masih ingat ya, kita bahas sebelum UTS, pertemuan terakhir sebelum UTS, ingat saya. Nah, di sini ya ketika kita membahas medan listrik di dalam bahannya. Nah, di sini perhatikan kita dapatkan bagian kontinuitas, yaitu divergensi dari J sama dengan minus doro per dot. Artinya apa? Arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Artinya ini tidak bernilai 0. Namun jika kita melihat pada persamaan ini, jika kita divergensikan tadi, maka perhatikan di sini dia bernilai 0, ya divergensi rotasinya. Tapi ini tidak bernilai 0. Ya, lihat divergensi J-nya sama dengan bernilai. So, itu artinya ada yang salah atau ada yang kurang dengan persamaan ini. Ada yang kurang dengan persamaan Maxwell, persamaan ampere kita ini. Ada yang kurang.
Paham ya? Lalu apa yang kurang ya? Ini backgroundnya secara matematis. Nah, kita lihat backgroundnya secara fisis. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat bagaimana saya coba buat background yang lain baru ya. Oke, kita lihat ya. Saya punya rangkaian listrik. Saya punya rangkaian listrik yang terdiri dari saya punya kapasitor di sini ya. Kita buat kapasitor seperti ini. Ya, oke. Ini dari baterai ya. Kita punya seperti ini. Kapasitornya ngalir ke sini. Kapasitor ini adalah kapasitor. Ini perhatikan, ketika saya alirkan arus listrik, saya buat warna merah, mengalir dari kutub positifnya, gitu ya, tek, maka ya, lihat, maka arus ini juga akan mengalir ke kutub negatif kan, akan mengalir terus seperti ini. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa. Oke, yang menjadi kendala di sini adalah pertanyaan saya, apakah ada arus di antara kapasitor? Coba dipikirkan, apakah di antara kapasitor ini muncul arus listrik? Oke, let's say semuanya di dalam kapasitor ini kita buat bahan dielektriknya berupa udara lah, artinya ada hanya udara bahan dielektriknya. Lalu pertanyaannya adalah, tadi kan ada arus listrik mengalir dari titik A ke titik B, kan gitu, dari positif ke negatif. Nah, pertanyaan saya, apakah ada arus listrik di antara kedua kapasitor ini? Ingat, tadi ketika ada arus listrik, maka akan muncul medan magnet. Jadi kalau kita buat loop ampere atau ampere loop di sini, ya, di setiap titik kita akan dapat medan magnet B. Di sini juga kita akan dapatkan medan magnet B. Di sini juga B. Di sini juga kita akan dapat medan magnet dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya. Jempol sebagai arus dan keempat jari sebagai arah medan magnet. Nah, pertanyaannya di sini seperti apa? Kita kembali ke apa itu kapasitor. Kapasitor itu tugasnya apa? Untuk menyimpan energi listrik. Sebenarnya apa sih yang dia simpan? Oke, yang dia simpan adalah daya listrik. Daya listrik dalam bentuk apa? Iya, daya listrik dalam bentuk medan listrik. Medan listriknya ada di mana? Di sini, di permukaan Gauss-nya. Di permukaan plat kita ini. Artinya apa? Artinya tidak ada arus yang mengalir sebenarnya. Tidak ada arus yang mengalir di antara, tidak ada arus mengalir di antara plat. Yang ada hanya medan listrik. Ketika arus dialirkan dari baterai. Paham kasusnya? Iya, di sini kan tadi saya berikan arus listrik, berarti ada beda potensial, maka di sini akan muncul medan listrik. Dan ini akan tersimpan di plat kapasitor. Nah, ternyata kok bisa ya kalau tidak ada arus listrik, tapi kenapa ada arus di sini? Paham? Ya, ini pertanyaannya. Ketika tadi ada arus listrik muncul, maka di sini tersimpan sebagai medan listrik. Di sini tidak ada arus listrik, tapi kenapa tiba-tiba muncul arus listrik lagi di sini? Di bagian kanan ini. Karena tadi, ingat, harus ada divergensi dari J itu sama minus Doro per dot T. Ini apa? Hukum kontinuitas. Ini harus berlaku. Karena kalau nggak ada, ini tidak bisa dijelasin secara fisis. Berarti harus ada sesuatu yang membuat dia berubah dari medan listrik tadi, membuat dia menjadi arus seperti ini.
Harus ada sesuatu. Karena tidak mungkin adanya. Oke, perhatikan. Ketika arus tidak kita alirkan, maka di sini tidak ada medan listrik yang tersimpan di plat kapasitor. Ketika ada arus listrik, maka berarti muncul ada medan listrik. Artinya apa? Ada perubahan medan listrik. That's it. Itu yang ditanya oleh si Maxwell. Ini yang ditanya oleh Maxwell. Perubahan E apakah menghasilkan medan magnet? Paham? Nah, di sini perhatikan. Tadi tidak ada arus listrik, tidak ada medan listrik jika arusnya kita matikan. Nah, ketika arusnya kita alirkan, ada medan listrik. Berarti ada perubahan medan listrik dari tidak ada menjadi ada. Nah, perubahan medan listrik ini ternyata menghasilkan apa? Menghasilkan arus di sini, dan itu menghasilkan medan magnet di sini. Ya, dan disinilah Maxwell mengambil peran. Oke. Nah, jadi apa Pak yang mengalir di antara kapasitor itu apa? Abstrak. Tidak ada yang mengalir. Yang ada hanya perubahan medan listrik. Yang mana perubahan medan listrik menghasilkan sesuatu yang disebut arus perpindahan. Bukan arus listrik ya, arus perpindahan. Ya. Perubahan medan listriknya yang seperti apa? Dari nol, dari tidak ada, ya, dari tidak ada tadi ketika ini tidak dialirkan sampai ada. Perubahan medan listriknya menghasilkan arus perpindahan. Ini arus perpindahan ini bukan arus listrik, tapi ini suatu arus yang abstrak yang ini harus ada. Karena kalau ini tidak ada, bagaimana menjelaskan adanya arus di bagian kanan ini? Abstrak kan? Iya, inilah fisika. Ini harus ada, arus perpindahan ini harus ada. Kenapa? Karena kalau tidak ada arus perpindahan ini, lalu bagaimana menjelaskan arus yang mengalir di sini? Paham? Ya, saya paham ini sedikit abstrak, jadi ya beginilah kenyataannya. Ya, berarti harus ada, kita sebutlah perubahan medan listrik ini tadi disebut sebagai medan magnet. Kita coba jelaskan secara matematis ya, mungkin biar lebih make sense lagi. Tadi kan kita punya ini, divergensi J sama dengan minus rho per epsilon 0. Saya buat warna hitam. Saya buat divergensi J itu sama dengan minus do rho per do T. Ya. Oke. Nah, kita lihat, perhatikan. Rho di sini adalah, nah ini tadi dari hukum kontinuitas ya. Sekarang coba kita hubungkan dengan hukum Gauss. Hukum Gauss tadi bunyinya apa? Divergensi dari E sama dengan rho per epsilon 0. Maka dari sini bisa kita tuliskan rho itu sama dengan apa? Epsilon 0 divergensi E. Ya. Oke, bisa? Nah, ini coba kita masukkan ke sini. Maka kita bisa tuliskan sekarang divergensi J sama dengan minus do per do T, rho-nya adalah epsilon 0 divergensi E. Oke, atau buat di next ya. Tadi kalau ini kita bisa tuliskan dalam bentuk minus divergensi dot ya, ini tadi epsilon 0 do E per do T. Bagian ini yang dari tadi belum ada. Dari sebelum Maxwell ini bagian ini yang belum ada. Perubahan medan listrik. Perhatikan dari apa yang kita bahas sebelumnya. Nah, ini. Ini yang belum ada. Perubahan E menghasilkan medan listrik. Ini tadi dari hukum Ampere. Nah, kita lihat hukum Ampere kita sekarang seperti tadi kita punya hukum Ampere seperti ini ya. Benar? Nah, sekarang gini. Kita balik hukum Ampere. Masih ingat ya? Tadi kita nah, ya ini. Jika saya divergensikan
divergensi dari rotasi, maka ini bernilai 0. Tapi ini tidak bernilai 0 karena ini kan. Oke, nah sekarang kita revisi persamaan Maxwell kita. Direvisi. Ya, perhatikan seperti apa perevisiannya. Nah, kita punya tadi adalah rotasi B itu sama dengan mu 0 J. Ya. Oke. Nah, di sini saya dapatkan J di sini ada J tambahan. Ini. Oke. Jadi ketika ini saya punya rotasi B sama dengan mu 0 J ditambah mu 0 ini. Epsilon 0 do E per do T. Ini sebelum, ini sesudah. Artinya apa? Perubahan medan listrik akan menginduksi adanya medan magnet. Nah, ini sudah ada hubungan antara perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet. Tadi di hukum Faraday, perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Nah, sekarang ini perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet. Nah, itu sudah terjawab. Jadi adanya ini. Nah, bagaimana kalau kita divergensikan? Kita buktikan lagi secara matematis ya. Bukti. Kita buat tadi divergensi dari rotasi B itu sama dengan apa? Mu 0 divergensi J ditambah mu 0 epsilon 0 ya, divergensi dari ini ya. Oke, divergensi dari sebentar. Oke, nah ini. Oke, divergensi dari epsilon 0 do E per do T. Perhatikan. Ini 0 ya. Oke, sebentar. Jangan dinolkan dulu. Sama dengan kita punya di sini divergensi dari J tadi apa? Divergensi dari J adalah ini kan, minus do rho per do T. Kita punya minus do rho per do T. Ya, ditambah. Nah, kita punya di sini ya, atau bahasa nggak usah digituin. Saya punya, perhatikan. Saya punya di sini divergensi J yang mana ini kan sama dengan minus ini. Ya, lihat. Divergensi dari epsilon 0 do E per do T itu sama dengan divergensi J. Tapi minus. Maka kita dapat mu 0 divergensi J. Maka kita dapat ini 0, ya, divergensi tadi rotasi B. Maka ini bernilai 0, ini juga bernilai 0. Voila. Dia sudah 0. Artinya apa? Konsisten dengan catatan adanya ini. Ini tadi kita sebut sebagai arus perpindahan, ya. Oke, bagian epsilon 0 do E per do T itu disebutlah dengan arus perpindahan. Tadi yang kita jelaskan di kasus kapasitor. Ya, ini adalah sesuatu yang abstrak memang arus perpindahan ini, tapi ini harus ada untuk memenuhi simetri dan kontinuitas. Karena kalau ini tidak ada, kontinuitasnya tadi nggak ada, hilang. Dan itu tidak boleh di fisika, harus kontinuitas. Kenapa? Ya karena tadi arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Itu fenomena fisisnya. Ya, itu fenomena fisisnya yang belum bisa dijelaskan kalau kita hanya menggunakan ampere yang ini. Itu hanya akan bisa dijelaskan jika apa? Jika ada bagian ini. Arus perpindahan. Kita simbolkan dengan JD. Ya, sehingga JD itu sama dengan epsilon 0 do E per do T. So, ya, begini caranya Maxwell merevisi persamaan ampere. Ya, dengan tadi secara matematis, pertama secara matematis, ya, ini tidak terbukti bahwasanya ini sama dengan 0 bahaya. Pertanyaan, Pak, kok tiba-tiba dia divergensikan? Ya itu, orang matematika nggak ada kerjaan memang. Benar, mereka nggak ada kerjaan sampai, ya karena nggak ada kerjaannya, ya udah dia ngerjain sesuatu yang awalnya orang nggak kepikiran. Oh ya, bagaimana ya kalau saya divergensikan? Oh, kalau ini saya divergensikan, oke. Oh, kalau ini saya divergensikan bermasalah nih.
Secara matematis ini bermasalah. Kenapa? Karena divergensi J tadi tidak nol. Ini kontinuitas. Oke? Paham ya? So, ya, ini hanya sekedar pengantar bagi kalian bahwasanya Maxwell itu memformulasikan persamaan ampere itu dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang matematis dan yang kedua dari sudut pandang fisika. Ya. Nah, ini nantinya kita masih jauh untuk membahas bagaimana gelombang elektromagnetik pada persamaan Maxwell. Ya, kalau nanti kalian dapatkan ya bahwa nanti kita akan punya E sama dengan E0 atau E0 cos Kx kurang omega T, ya kan, dan B sama dengan B0 cos Kx kurang omega T, which is nanti kita akan dapatkan hubungan antara E0 sama dengan CB. Nah, dari sini nanti kita dapatkan kecepatan cahaya, dimana kecepatan cahaya itu sama dengan 1 per akar mu0 epsilon 0, yang besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Dan E itu selalu tegak lurus dengan B, ya kan? Kalau kita gambarkan dalam diagram XY seperti ini, maka kita akan dapatkan, ini seumpamanya adalah medan listrik, maka kita dapatkan medan magnetnya ke arah sini ya. Seperti ini. Dan kalau kita ini ke bawah, ini menarik lagi ya, bagaimana nanti Hertz membuktikan persamaan gelombang elektromagnetik ini. Oke? Oke, kalau kalian tertarik, ini menjadi masih secara teoritis ya. Si Maxwell memprediksi adanya gelombang elektromagnetik. Baru nanti Hertz yang akan membuktikan bagaimana gelombang elektromagnetik itu ada. Ya, dari sini nanti Hertz akan menghasilkan gelombang elektromagnetik pertama yang dihasilkan secara eksperimen itu yaitu gelombang radio. Cukup menarik sebenarnya. Nanti saya bisa berikan kalian link dokumenter dari Caltech University atau ya Caltech tentang ini semua, tentang dokumenter antara dari Maxwell ke Hertz, dari Gauss, Faraday, Maxwell ke Hertz ya.